Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan mempelajari tentang penggunaan turunan fungsi trigonometri. Adapun materi prasyarat yang harus dipelajari atau yang sudah harus dikuasai adalah harus bisa menentukan rumus turunan untuk fungsi aljabar maupun fungsi trigonometri beserta sifat-sifatnya. Yang pertama, penggunaan turunan fungsi trigonometri ini adalah untuk menentukan kemiringan atau gradien garis singgung kurva trigonometri. Jadi misalkan ada sebuah kurva fx, kita misalkan ini kurva fx, kemudian ada garis yang menyinggung kurva ini. Ada garis yang menyinggung kurva fx ini. Nah, kita misalkan inilah garis lurus ya. Dia menyinggung di titik ini ya, kita misalkan titik A, titiknya misalkan x1, y1. Maka untuk mencari gradiennya, rumusnya adalah turunan pertama dari fungsi fx-nya. Kemudian untuk mencari nilainya, setelah diturunkan, kita ganti dengan titik x yang diketahui, titik ini, x1 ini. Kita ganti nanti setelah diturunkan ya, titik x-nya. Oke, inilah rumus untuk mencari gradien dari garis singgung kurva. Kita buat aja contohnya. Tentukan gradien M dari kurva, misalkan kurvanya Y sama dengan cos 2x melalui titik x-nya misalkan pi per 4 atau 45 derajat. Kita bahas saja langsung. Maka tadi gradien ini kan adalah turunan pertama dari fungsinya kan. Kita turunkan aja cos 2x. Berarti turunan 2x di sini 2. Turunan dari cos adalah min sin ya. Sin 2x. Nah, jadi kalau lupa nanti untuk menurunkannya bisa dilihat atau dipelajari ulang di video sebelumnya. Kemudian setelah kita turunkan, kita ganti nilai x-nya dengan titik yang diketahui. Berarti ini kita ganti dengan tadi titik x-nya pi per 4 atau 45 derajat. Berarti menjadi min 2 dikali sin 2 dikali 45 derajat. Maka M-nya adalah hasilnya ini min 2 dikali sin 90 ya, sin 90. Maka nilainya menjadi sin 90 nilainya 1. Maka gradiennya adalah min 2. Oke, gampang kan untuk mencari gradien. Oke, biar lebih paham, kita bahas saja soal dari buku siswa Matematika SMA MA kelas 12 halaman 139. Penerbitnya Bumi Aksara. Soalnya nomor 14, gradien garis singgung kurva Y sama dengan sin X per 2 tambah cos X pada X sama dengan pi per 3 adalah, berarti kita turunkan dulu ya. Kita ketahui fungsi Y atau fx-nya sin X per 2 ditambah cos X. Ingat ini bentuk pembagian ya, U per V. Jadi yang di atas ini kita misalkan sebagai U, yang di bawah kita misalkan sebagai V. Masih ingat rumusnya untuk turun bentuk pembagian? Misalkan fx sama dengan U per V. Maka turunannya adalah U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. Kita lihat di sini. Di sini U-nya sin X. Berarti U aksennya atau turunannya cos X. Kemudian V-nya 2 tambah cos X. Maka V aksennya turunan 2, 0, turunan cos X adalah min sin X. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Berarti M-nya adalah F aksen X sama dengan
Tadi rumusnya U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per V kuadrat. Maka ini menjadi U aksennya cos X dikali V-nya ya 2 tambah cos X dikurang dengan U-nya adalah sin X dikali dengan V aksennya min sin X per V kuadrat. V kuadratnya ini ya 2 ditambah cos X. Ini kita kalikan ya. Cos X dikali 2 menjadi 2 cos X ditambah cos X dikali cos X menjadi cos kuadrat X, negatif dikali negatif menjadi positif, sin X dikali sin X menjadi sin kuadrat X per 2 ditambah, ini kuadrat tadi ya, 2 ditambah cos X kuadrat. Nah ini kita lihat ini dalam identitas nilainya berapa nih ya, 1 kan, berarti menjadi 2 cos X ditambah 1 per 2 ditambah cos X kuadrat. Langsung aja kita ganti nilai X-nya dengan titik yang kita ketahui tadi. Titik X-nya. Berapa tadi X-nya? Pi per 3. Pi per 3 ini kan sama dengan 180 bagi 3 ya. Berarti 60 derajat. Jadi 2 cos 60 derajat ditambah 1 per 2 ditambah cos 60 kuadrat. Ini nilainya cos 60 adalah setengah ya. 2 dikali setengah ditambah 1 per 2 ditambah setengah pangkat 2. Berarti M-nya 2 kali setengah 1 ditambah 1 per 2 tambah setengah, berarti 4 per 2 tambah setengah 5 per 2 kuadrat. Ini menjadi 2 per 25 per 4. Kita sederhanakan menjadi pembagian pecahan 2 per 1 dikali 4 per 25. Maka hasilnya menjadi 8 per 25. Kita lihat opsinya, jawabannya A ya. Jawabannya adalah A ini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 18 masih di buku yang sama. Persamaan garis singgung kurva Y sama dengan cos setengah X pada X sama dengan Pi per 3. Jadi kita di sini disuruh mencari persamaan garis singgung kurva. Masih ingat rumusnya? Menentukan persamaan garis singgung kurva melalui titik, misalkan titiknya X1, Y1 dan gradien M. Rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Ini rumus untuk menentukan persamaan garis singgung kurva melalui titik X1, Y1 dan gradien M. Jadi yang pertama kita cari adalah gradiennya ya. Dari sini belum dapat gradiennya. Kita cari gradiennya. Apa gradien rumusnya? M sama dengan F aksen X, artinya turunan pertama dari fungsinya. Oke, kita lihat di sini fungsinya adalah Y sama dengan cos setengah X. Berarti turunannya cos setengah X. Berarti setengah X turunannya setengah dikali cos turunannya min sin ya, sin
setengah X. Nah, inilah turunannya. Kemudian kita cari gradiennya. Gradiennya itu adalah turunannya dengan kita ganti nilai X-nya. X-nya ini kan pi per 3 ya. Misalkan ini pi per 3 ini sama dengan 60 derajat ya. Biar lebih gampang, kita ganti aja menjadi 60. Berarti ini menjadi min setengah dikali sin setengah dikali 60 derajat. Berarti nilai M-nya min setengah dikali sin setengah kali 60, 30. Berapa nilai dari sin 30? Yaitu setengah ya. Berarti hasilnya min 1/4. Inilah nilai gradiennya. Gradiennya sudah dapat, titik X-nya sudah dapat, tinggal di sini tidak ada titik Y-nya ya. Maka kita cari nilai Y. Cari nilai Y. Berarti kita lihat sini kurvanya, Y sama dengan cos setengah X. Kita ganti aja. Cos setengah X-nya tadi pi per 3. Pi per 3 kan 60. Berarti ini menjadi Y sama dengan cos 30. Cos 30 berapa? Ya, setengah akar 3. Inilah nilai dari Y-nya. Berarti titiknya X1, Y1 itu X-nya pi per 3, Y-nya didapat berapa? Setengah akar 3. Tinggal kita masukkan kemari ke rumusnya. Kita sekarang mencari garis singgung kurva. Rumus mencari garis singgung kurvanya adalah Y kurang Y1 sama dengan MX dikurang X1. Kita ganti aja nilainya. Y kurang Y1-nya setengah akar 3 sama dengan M-nya min 1/4 X dikurang X1-nya tadi pi per 3. Kita sederhanakan menjadi, nanti ini min setengah akar 3-nya kita taruh di ruas kanan aja. Berarti ini menjadi sama dengan, ini kita kalikan ke dalam seperti biasa, min 1/4 X, negatif-negatif jadi positif ya. Berarti ini menjadi 1/4 pi per 3 ditambah dengan setengah akar 3. Dari sini ya, setengah akar 3. Berarti tinggal kita sederhanakan aja menjadi min 1/4 X ditambah, berarti ini pi per 12 ya, 4 kali 3 12 ditambah setengah akar 3. Tinggal kita sesuaikan aja jawabannya ke kuncinya. Berarti yang cocok di sini mana nih? Atau ini kita buat dulu, kita sesuaikan dengan kunci. Berarti ini min 1/4 X ditambah setengah akar 3 ditambah pi per 12 atau setengah atau 1/12 pi ya. Yang cocok itu jelas ini ya, jawabannya kan ini dia. Oke, sampai sini dulu untuk yang pertama, penggunaan turunan di fungsi trigonometri. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan nanti di komentar. Oke, semoga kalian tetap semangat belajar. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.